Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Kita boleh boleh menikmati kebaikan Tuhan. Anugerah kasih karunia Tuhan terus selalu dilakukan dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita mau tinggikan Dia sebab Dia Allah yang besar. Sebab Dia Allah yang satu-satunya penghulu dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau persembahkan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang patut dipuji dan kami muliakan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu. Kami ada di tempat ini bersama-sama memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Sebelum kami mulai pada pagi hari ini ya Tuhan, mari Tuhan kuduskan kami. Kuduskan semua pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan. Urapi kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai tempat ini ya Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami tengking hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat sebentar hamba-Mu yang ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan. Biar kami yang datang dapat dipuaskan, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Yang tertutup jalan Tuhan sudah buka jalan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai pada pagi hari ini. Semuanya kami paralelkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Mari kau buka hatimu. Buka hatimu, angkat suaramu. Puji Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Kau tak berikan hati
Tuhan mau bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau berikan kami. Ini mata kami tertuju hanya kepadamu. Haleluya, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dari awal kita tertuju padamu.
Lawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak mau pulang dari tempat ini tanpa merasakan mengalami lawatan-Mu terus. Membuka hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami menaikkan pujian kami penyembahan kami. Engkau yang kami sembah, Engkau yang menyembah. Lawat kami ya Roh, lawat kami dengan kuasa, lawat kami dengan kuasa. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu ajaib apa mengikat hatiku. Saat aku rasamu lagi, di situ akan bekerja.
satu-satunya dalam hidup kita. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau. Kami percaya Roh Kudus akan terus melawat hidup kami. Dalam nama Yesus, kami lebih lagi bersorak-sorak. Haleluya. Amin. Haleluya. Belum semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.
atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang memerintah atas kami selama-lamanya. Terima kasih. Kami membuka hati lebih lagi untuk dengar firman. Kami membuka hati lebih lagi untuk kami nikmati kebenaran firman. Biarlah kuasa kebenaran firman itu terus mengingatkan kami, memberi semangat kepada kami, memberi motivasi kami untuk kami lebih lagi di dalam Engkau. Ada hal yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami dalam kami mengiringi Engkau. Kadang kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, tapi kami mau tetap berkata bahwa firman itu adalah terang bagi jalan hidup kami, yang menerangi setiap perjalanan hidup kami, tidaklah penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dia yang memberi kekuatan.
Berbicaralah lewat hamba-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, karena kami tahu firman-Mu itu adalah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Engkau urapi dengan kuasa-Mu, Roh Kudus berotoritas dalam hidup hamba-Mu, sehingga kebenaran firman disampaikan. Kami dikuatkan, kami pulang dengan suara kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami semua, setiap hati pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, ketika firman disampaikan, firman itu akan masuk, bertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hidup kami. Kami jadi terang, jadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya sebelum kami dengar firman, kami mau memberikan korban persembahan yang pertama. Setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau balas berkat sesuai janji firman. Kami memberi dengan sukacita dan kami mau terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu kita akan memberikan korban persembahan yang pertama.
Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, bukan saya melayani firman Tuhan di sini pagi hari ini. Saya akan melayani di Kelapa Gading. Jadi setelah saya pengumuman ini, saya langsung ke GPD Bethlehem Kelapa Gading ya. Saya akan melayani ke sana. Nanti akan melayani firman adalah Ibu Gembala. Nah, yang kedua, saudara, mengenai tanggal 14. Tanggal 14 kita hari Rabu pemilihan umum ya, saudara ya. Nah, sekali lagi kami GPDI dari organisasi GPDI tidak memberikan arahan kepada kami gembala untuk mengarahkan jemaat kepada salah satu paslon, sehingga tetap mengumumkan jemaat silakan memilih sesuai hati nuraninya. Itu saja. Dan dalam hal pemilu ini dihimbau untuk terus berdoa. Ya, berdoa supaya intinya pasti Tuhan sudah tentukan siapa yang jadi ya. Berdoa intinya juga supaya yang menang tetap rendah hati, yang kalah jangan protes. Kita berdoa karena itu kan mempengaruhi ekonomi gitu ya, mempengaruhi pekerjaan kita. Jadi kita berdoa, Tuhan beri keamanan itu saja. Silakan saudara mencoblos siapa yang sesuai hati nurani saudara, oke ya. Dan berdoa untuk pemilu. Jadi 3 hari ini berdoa, bahkan selesai pun berdoa supaya Tuhan beri damai sejahtera yang kalah, begitu. Iya kan, kalau biar dia kalah, kalau damai sejahtera, sebetulnya kan tidak ada yang kalah menang. Intinya kan Tuhan yang sudah pilih siapa jadi pemimpin kan begitu. Nah, hanya saja konteks kita sekarang kadang bilang menang kalah, tapi di hadapan Tuhan tidak ada menang kalah ya, karena Tuhan sudah pilih. Gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, di mana tanggal 14 itu juga tanggal 14 nyoblos itu, saudara, hari nyoblos itu, setelah nyoblos malamnya saudara kami dan Ibu Gembala akan ke Korea yang mengikuti anak kami mau wisuda ya di tanggal 16. Jadi kan tanggal 14, 15 kami perjalanan. Jadi 14 di sini sampai sana kami udah tanggal 15 pagi. Ya tanggal 15 pagi, tanggal 16-nya dia wisuda. Jadi masih ada persiapan sedikit. Berarti minggu depan kami ibadahnya di GPDI sana, saudara, di Busan. Nah, anak saya kemarin sudah berangkat tadi malam, tadi pagi dia kasih tahu. Jadi dia dari sini ke Singapura ke Busan. Nah, Busan dia kasih tahu, wah di sini masih minus. Itu di Busan, padahal Busan itu lebih tinggi dari Seoul. Sementara tiket kami beda dengan dia. Kami dari sini Singapura, Seoul. Nah, dari Seoul nanti naik kereta cepat ke Busan, begitu. Nah, di Seoul itu lebih rendah, saudara. Dia lebih dingin. Jadi dia bilang ini masih minus di sini. Nah, sementara saya itu di rumah aja kalau tidur udah AC setengah PK, pasangnya 23, 24, gitu, udah AC setengah PK sudah. Jadi lebih cenderung ini saya tidak lebih cenderung Ibu Gembala lebih tahan dingin dari saya. Jadi doakan juga perjalanan kami juga di sana begitu ya saudara, supaya pas turun di sana juga ya diberi kekuatan, kehangatan dari Roh Kudus. Jadi saya ingat pernah satu waktu saya turun di mana? Istanbul kalau salah transit di sana sudah.
waktu mau ke Turki kalau tidak salah ya sudah, itu dinginnya itu saja itu masih 6 sudah, 6 cuma ada angin ya, 6 derajat. Wah, saya lari lagi suruh ke dalam. Kalau dalam gedung kan ada penghangat suruh. Saya keluar, saya lari lagi. Kenapa Pak? Kita balik lagi, bukan kita rohani. Aduh, saya nggak kuat nih. Nah, jadi saya masuk lagi ke dalam, pakai lagi lapisan apa itu saudara. Pakaian saya ambil lagi penghangat, tempel lagi di badan. Karena ada, jadi saya juga sudah siapkan supaya hangat. Tapi kalau di dalam biasanya kata anak saya, di dalam aman lah di kereta itu dia pakai penghangat. Ya, intinya saudara doakan itu kami akan ke sana nanti tanggal 14 ya saudara. Nanti balik lagi di tanggal 23 ya, 23 sudah sampai sini. Kami balik, jadi 1 kali hari Minggu di sana. Oke, itu saja pengumuman kami. Sekali lagi selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, ada beberapa yang minta izin, ada yang keluar kota, ada yang mungkin masih berburu angpau. Jadi ya oke, masih ada kumpul keluarga, mereka bilang jadi tidak bisa datang ibadah. Ya oke, Tuhan berkati kita. Saya percaya kita semua yang datang hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan pada Ibu. Puji Tuhan, pertama-tama saya bersyukur karena Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala juga yang mempercayakan saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan seperti yang tadi Bapak Gembala sampaikan bahwa kami akan melakukan perjalanan. Kebetulan firman Tuhan pada hari ini kita juga belajar tentang perjalanan. Nah, saudara, sebelum kita baca kebenaran firman Tuhan, saya mau nanya lebih dulu. Kalau Bapak Ibu mau melakukan perjalanan, biasanya ada persiapan banyak ya. Kalau dekat mungkin yang penting, kalau naik kendaraan umum yang penting ada uang, gitu kan. Kalau bawa kendaraan sendiri, bensin ada, pitol ada isinya, kayak gitu ya. Nah, tetapi dalam setiap perjalanan dibutuhkan satu persiapan. Saudara, terlebih ketika perjalanan itu adalah perjalanan panjang. Nah, saudara, kehidupan kita, anak-anak Tuhan, bukan hanya anak-anak Tuhan, tapi kehidupan semua orang itu adalah satu perjalanan. Pengiringan kita kepada Tuhan juga adalah salah satu, itu juga adalah suatu perjalanan. Nah, kita akan buka di dalam Mazmur, saudara. Di dalam Mazmur 23, kita akan baca bersama-sama. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saudara mungkin berpikir, loh ini Tuhan Gembalaku yang baik, apa hubungannya dengan perjalanan? Nanti kita lihat ada korelasinya di sana ya. Kita buka sama-sama di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sama-sama kita bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap ya. Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berhijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersamaku, dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Percaya dan mengharap lapar akan diikuti aku. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, di dalam Mazmur 23 ini memang berbicara tentang bagaimana Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Dia memelihara kehidupan kita, dia menjamin kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau kita mau lihat juga, Mazmur 23 ini juga adalah cara Daud mengungkapkan perjalanan hidupnya di dalam Tuhan. Daud mengungkapkan perjalanannya di dalam menjalani panggilan Allah dalam dia, sehingga kita bisa melihat bahwa ada
ada persiapan yang dia lakukan, saudara. Nah, hal yang pertama, saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, kita akan coba baca ulang ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan baca dengan cepat. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, ketika Allah memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya, hal di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu otomatis Tuhan berikan. Itu jaminan, itu adalah bekal untuk kita masuk di dalam panggilan Allah, melakukan, menjalani kehidupan dalam panggilan Allah, saudara. Ada begitu banyak janji yang dia sampaikan. Kalau engkau mengikut aku, kalau engkau mengikuti jalanku, kalau engkau menjadi anak-anakku, kalau engkau menjadi umat tebusanku, dia akan dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Aku tidak akan kekurangan. Ia akan menyegarkan jiwaku. Ia akan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, otomatis mendapatkan janji ini, saudara. Janji Tuhan, kalau engkau ikut aku, ini loh yang akan aku lakukan bagi engkau. Aku akan bawa engkau tidak akan kekurangan. Aku akan membawa engkau pada hal-hal yang baik. Ada janji, perlindungan, penyertaan, pembelaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pagi hari ini saya tidak akan fokus dari hal yang ini, saudara. Tapi saya akan lebih fokus pada ayat yang keempat, saudara. Tadi ketika kita pertama menerima panggilan Tuhan, ada begitu banyak janji Tuhan. Dan itu otomatis, saudara. Itu otomatis. Kita mau lakukan firman atau nggak lakukan firman, jaminan itu ada buat kita. Cuman kadang-kadang kita kehilangan karena kita menyimpang, ya saudara. Tetapi itu ada, selalu ada. Ketika engkau balik kembali, pasti kau akan terima itu, saudara. Janji itu, Allah tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sekali dia berjanji, dia pasti akan tepati. Cuman kita yang kadang-kadang suka nakal, ya saudara. Nah, saudara, di dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kembali pada perjalanan, saudara. Ketika kita melakukan perjalanan, kalau perjalanan jauh, diperlukan bekal, saudara. Ketika kita sudah ada bahan bakar, kalau bawa mobil sendiri, ya, ada bahan bakar, terus itolnya sudah diisi, kemudian kita ada bawa bekal uang juga, uang cash, kemudian mungkin ada yang bawa bekal makanan. Kalau bawa anak kecil, aduh, tantangannya banyak sekali, saudara. Saya juga alami dulu, ya. Segala, ada susu, ada snack, ada makanan. Pokoknya gimana caranya supaya anak itu anteng. Karena kalau di jalan, apalagi kalau macet, saya dulu alami pada saat yang belum ada tol, saudara. Jadi dari sini ke Jawa, di mana itu? Di Indramayu sana sering macet, saudara. Nah, kalau sudah macet, kalau jalan lancar, anak-anak itu diam aja. Tapi begitu ada macet, walaupun AC, walaupun dingin, tetap ngak-ngek. Cara ngakalinya gimana? Cara mengatasinya gimana? Ada snack. Ada apa? Ada sesuatu yang bisa mereka punya. Kemudian mungkin ada bawa mainan yang bisa dimainin di jalan. Nah, itu adalah sesuatu yang ketika kita mau perjalanan, otomatis itu, saudara. Ketika kita masuk dalam panggilan Tuhan, otomatis Tuhan juga sudah siapkan semuanya buat kita. Tetapi di dalam perjalanan ini, saudara, sekalipun perikop ini, judul perikop ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Sekalipun kita ada di dalam penggembalaan Tuhan, tidak berarti kita tidak melewati lembah kekelaman. Tidak
tidak berarti bahwa jalan yang kita lewati itu adalah jalan yang lancar, jalan yang bagus, jalan yang tidak ada hambatan. Enggak, ternyata saudara. Sekalipun kita ada di dalam penggembalaan Tuhan, sekalipun kita berjalan di dalam panggilan Tuhan, tetapi tetap ada lembah kekelaman, tetap ada lembah, tetap ada jalan yang rusak, tetap ada jalan yang berkelok-kelok. Dan itu Daud juga alami, saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau di dalam bahasa Inggris, saudara, itu dikatakan bahwa terjemahannya adalah sekalipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut. Artinya saudara, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, di dalam kehidupan kita menjalani panggilan Allah buat kita, saudara, tetap ada hal-hal yang akan membuat kita rasanya, kok begini? Tuhan, kok susah? Tuhan, kok berat ya? Ada itu, saudara. Dan saudara mungkin melihat, Tuhan, biasa saudara, rumput tetangga lebih hijau. Dan setiap kali kita alami satu pergumulan, banyak kali kita lihat, oh, pergumulan saya yang paling berat, saya yang paling berat, persoalan saya yang paling besar. Kita lihat orang lain mengalami masalah, oh itu gak seberapa dengan masalah yang saya hadapi. Benar gak, saudara? Benar gak? Walaupun mungkin gak begitu, tetapi saudara, saya mau katakan bahwa pergumulan, beratnya proses kehidupan itu, berat dan ringannya itu relatif. Ketika orang lain yang mengalami, kita ngerasanya enggak seberapa itu, masih bisa diatasi. Tapi ketika itu jatuh pada kita, rasanya aduh Tuhan, gak sanggup Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan saya alami proses yang begini? Kok orang lain gak seberat saya? Kok saya harus lewati yang seperti ini? Saudara, memang Tuhan taruh proses di dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Panggilan Allah kepada kita secara umum adalah panggilan untuk mengikut Dia, untuk menjadi domba-dombanya Tuhan, untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, untuk kita menjadi umat tebusannya Allah. Itu semua, panggilan itu semua sama kita terima. Tetapi lebih dari itu, saudara, ada panggilan Allah yang ditujukan secara khusus bagi pribadi lepas pribadi. Panggilan saya, panggilan Allah bagi saya, dan panggilan Allah bagi Maria berbeda. Panggilan Allah bagi Pak Edi, panggilan Allah bagi Pak Trisno berbeda. Sehingga apa? Proses itu berbeda. Setiap kita alami proses, lewati proses, itu berbeda. Dan semua proses yang terjadi dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa lihat bahwa proses yang terjadi dalam hidup kita itu, ya memang itu buat kita. Mungkin kita kadang-kadang rasanya nggak adil Tuhan. Saya pernah alami itu, saudara. Saya pernah ngalamin rasanya, kok nggak adil Tuhan. Dulu waktu saya masih muda, sekarang sudah umurnya udah banyak saya ya. Waktu saya masih muda, saudara, pertama kali saya kerja di perusahaan tekstil di kota Solo. Setelah itu saya pindah. Saya tuh mikirnya begini, Tuhan, kok nggak adil ya Tuhan? Kok saya kerjanya dari nol? Kok dari gajinya sedikit banget? Istilahnya apa ya? Kalau dihitung secara matematika nggak cukup. Tapi ternyata cukup, saudara. Terus saya pindah perusahaan. Kok begitu lagi? Saya gini, Tuhan, kok saya lihat orang lain ya mau dapat sesuatu gampang, tapi saya kok harus berjuang tiada henti. Kenapa Tuhan sekali-sekali kasih saya enak? Kenapa Tuhan? Tapi ternyata ya memang itu prosesnya, saudara. Kalau kita lihat orang lain mungkin ada yang memang lahir di keluarga yang berada, saudara.
Saya nggak tahu apa-apapun itu nggak susah. Tinggal begini dapat, tinggal begini dapat. Kalau saya enggak, saudara. Mama saya juga pecut saya, saudara. Begitu saya diterima kerja, saudara. Mama saya hanya modalin itu. Oke, kamu terima kerja, oke, beli baju, kebetulan pakai seragam. Kemudian oke, beli tas buat kerja. Terus kasih uang untuk bayar kos selama sebulan sudah. Bulan depannya, saudara, 1 peser pun mama saya nggak keluarin. Apakah mama saya jahat? Enggak. Padahal saya harus lakukan apa? Persembahan buah sulung, saudara. Dan itu mama saya tahu. Jadi gajian pertama full saya bawa ke gereja, saya kasih buah sulung. Jadi sebulan itu saya makan apa? Sebulan itu saya ini apa? Mama saya nggak kasih, saudara. 50 rupiah aja nggak kasih, saudara. Udah dibiarin, udah kamu sudah kerja. Waktu itu saya sebegini, ya Tuhan, kok begini? Saya bawa buah sulung, tapi ini setelah ini kehidupan saya bagaimana? Untung siang makan dapat dari perusahaan. Tapi itu proses yang saya lewati, saudara. Apa yang ada, tabungan yang saya punya, saudara. Waktu saya kuliah, saya kasih kursus bahasa Inggris ke anak-anak kecil, saudara. Jadi ada sedikit tabungan. Ya kalau dulu duit 80.000 itu bisa buat sebulan kali ya, saudara. Apalagi di Solo, apalagi siang saya dapat makan. Jadi itu, saudara, yang saya lakukan. Tabungan habis sudah, saudara. Baru bulan berikutnya baru saya bisa pakai gaji saya, saudara. Nah, itu hal yang simpel, saudara. Tapi dalam kehidupan kita semuanya, saudara, saya percaya semua alami proses. Dan proses itu bukan proses yang selalu enak, saudara. Apakah Tuhan janjikan kamu akan selalu enak, kamu gak akan ketemu masalah? Enggak, saudara. Makanya ayat ini ada. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, tapi aku tidak takut. Tidak takut bahaya, tidak takut menghadapi yang jahat. Karena apa? Sebab Engkau besertaku. Bekal yang Tuhan kasih itu menjadi kekuatan bagi Daud, saudara. Sekalipun aku lewati lembah bayang-bayang maut, tetapi aku tidak takut. Kenapa tidak takut, saudara? Kenapa Daud gak takut? Karena Daud memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Saudara, mungkin lembah bayang-bayang maut yang saudara hadapi saat ini mungkin tentang anak-anak saudara. Mungkin di sini nggak ada, tapi di luar sana anak-anak Tuhan. Jangan bilang anak-anak Tuhan itu hidupnya lempeng semua, saudara. Jangan dikira anak-anak hamba Tuhan itu hidupnya lempeng semua, saudara. Enggak. Kalau kita mau lihat, kalau benar-benar kita mau lihat, ada begitu banyak anak Tuhan yang hidupnya juga nggak benar. Mungkin itu yang menjadi pergumulan atau proses dari kehidupan satu rumah tangga, saudara. Kemudian selain itu, mungkin dalam hal keuangan. Siapa yang nggak butuh duit? Siapa yang gak senang duit? Tapi duit bukan segala-galanya. Tapi kita perlu. Kenapa? Sekolah perlu bayar uang, pakai uang. Makan perlu pakai uang. Kita tanam-tanam sendiri pun benihnya kita juga perlu pakai uang, saudara. Tetap, saudara, saya nggak mau nggak mau terlalu idealis begitu ya, saudara. Semua orang butuh duit, nggak ada yang nggak butuh duit. Orang sakit masuk rumah sakit, emang nggak butuh duit? Butuh. Kan ada BPJS, tiap bulan juga bayar. Ada asuransi juga tetap bayar. Jadi intinya semua itu tetap berhubungan dengan duit, saudara. Jadi itu bisa menjadi salah satu pergumulan atau proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, saudara, untuk kita lewati. Tadinya mungkin ekonominya stabil, tadinya mungkin keuangannya stabil, tapi Tuhan izinkan ada lubang sedikit. Lewati
lembah bayang-bayang maut. Mungkin masalah duit ini gak ada hubungannya dengan maut, saudara. Tapi buat kita ketika kita ngalaminya kadang-kadang aduh udah beratnya luar biasa, saudara. Kemudian tentang usaha, pekerjaan, pasangan hidup, rumah tangga, saudara. Lewat bayang-bayang maut. Dalam perjalanan kita menuju ke sorga, dalam perjalanan kita untuk mencapai apa yang menjadi panggilan Allah dalam kehidupan kita sampai di puncaknya, saudara, itu gak sedikit yang harus kita lewati, saudara. Daud, orang yang dipilih oleh Tuhan, dikatakan, aku sudah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Kurang apa, saudara? Sudah berkenan di hati Tuhan. Coba sekarang tanya pada diri kita sendiri, apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah bisa mendengar Tuhan berkata, engkau berkenan di hatiku? Sedikit mungkin. Kemarin mungkin iya, sebentar. Daud, saudara, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi Tuhan dalam penggembalaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan, tetap lewat lembah bayang-bayang maut. Dia diurapi oleh Samuel, saudara. Diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Setelah dia diurapi, dia dipanggil oleh Saul untuk menjadi pemain kecapi. Ketika Saul dirasuk oleh roh jahat, Daud main kecapi karena Daud ini suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan. Sehingga ketika Saul ini dirasuk oleh roh jahat, Daud mainkan kecapi. Tenang dia. Terima kasih dong. Awalnya Saul senang sekali sama Daud, saudara. Kita lihat, wah luar biasa ya caranya Tuhan. Dia sudah pilih Daud, dia sudah urapi Daud, dan dia disukai oleh Saul. Tahu-tahu ditarik ke istana, walaupun gak selalu tinggal, hanya kalau lagi kumat dipanggil gitu ya, saudara. Tetapi saudara, nggak sampai di situ, saudara. Ketika Goliat, bangsa Filistin menantang bangsa Israel, saudara. Goliat datang, apa yang dilakukan oleh Saul? Dia takut, tentaranya takut semua, nggak ada yang berani. Tetapi Daud, anak muda yang berkenan di hati Tuhan ini, dia katakan, aku maju dengan nama Tuhan. Dieluk-elukan, saudara. Bahkan Saul juga, wah luar biasa, ini ada anak yang hebat. Tetapi ketika keberhasilan Daud itu terbukti dan terlihat oleh semua orang, sehingga orang mulai, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Awalnya tadinya kita pikir, wah perjalanan Daud untuk menuju tahta sudah mulai terbuka. Tapi ternyata mungkin Daud sendiri juga, wah karir saya lumayan ini, diangkat ini menjadi kesukaan raja ini. Tetapi ketika dia berhasil memenangkan, dia mengalahkan Goliat, harusnya apa? Harusnya secara logika dia diangkat dong jadi panglima, dia diangkat dong jadi orang kepercayaannya Saul. Tetapi yang Saul lakukan, betul sih dia janjikan jadi menantunya, tapi enggak begitu, saudara. Saul membenci Daud sehingga Daud harus melarikan diri. Karena apa? Karena mau dibunuh, saudara. Ada banyak kali kita hadapi hal yang sama seperti Daud, saudara. Kita sudah berjuang, kita sudah lakukan yang terbaik, dan rasanya tuh tinggal sekali, satu langkah lagi kita nyampe. Tetapi di situ ada hantaman besar. Mau dibunuh, dia harus lari, dia harus melarikan diri, dia harus bersembunyi. Tetapi saudara, kenapa sampai Daud bisa sampai pada ini, saudara? Sampai pada menulis pada
Tuhan gembalaku yang baik. Bagaimana dia bisa menyampaikan, menceritakan perjalanan hidupnya dengan kata-kata yang ayat yang tadi kita sudah baca, saudara. Karena saudara, di dalam lembah, ketika dia lewati lembah bayang-bayang maut ini, dia tetap tidak meragukan Tuhannya yang sudah menolong dia. Dia tidak pernah meragukan Tuhan yang sudah membawa dia sampai di titik itu, saudara. Pernah nggak saudara merasa saya sedang berada di titik terendah di dalam hidup saya? Pernah? Saat itu Tuhan juga ada bersama dengan kita, saudara. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Sekalipun aku berjalan lewat lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Janjinya, namanya Immanuel, itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, semuanya karena Tuhan. Saudara, kita mau lihat bagaimana Daud ini, kenapa, alasan apa sehingga Daud ini bisa bertahan, saudara. Bertahan di dalam lembah bayang-bayang maut ini. Gak cuma Saul yang mau bunuh dia, saudara. Setelah dia diurapi, setelah dia naik tahta juga, tahtanya direbut sama anaknya, saudara. Anaknya juga kejar-kejar dia sampai lari, saudara. Nggak selesai di situ, saudara. Ketika dia lewati satu proses yang agak mudah awalnya, cuma dibenci, oke. Dia lolos. Dia tetap ada bersama dengan Tuhan. Dia tetap jalani panggilan itu. Setelah itu dia alami yang lebih berat, saudara. Mau dibunuh oleh Saul, dibenci oleh Saul. Berat nggak? Berat. Yang membenci dia, yang ngejar dia, kepala negara, raja, yang punya kuasa, punya otoritas, punya wewenang. Berat, saudara. Tetapi dia tetap bertahan di situ, saudara. Dan ketika anaknya sendiri yang berusaha membunuh dia, menyingkirkan dia, bukankah itu lebih berat lagi, saudara? Tapi ternyata Daud tidak lari dari panggilan Allah bagi dia, saudara. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bisa katakan amin? Amin. Ini yang Daud pegang, saudara. Sekalipun aku ada di titik terendah dalam hidupku, aku tidak takut sebab engkau selalu menyertai aku. Aku tidak bimbang karena aku punya Allah yang hidup. Dan dia akan meneguhkan dan selalu menolong aku. Dia selalu memegang aku dengan tangan kanannya. Saudara, kadang-kadang kita berpikir, saudara, Tuhan, kenapa Tuhan? Saya sudah lakukan apa yang engkau mau. Saya taat lakukan apa yang engkau suruh. Saya jalani hidup saya sesuai dengan maunya Tuhan. Kenapa saya tetap ketemu hal yang gak enak? Kenapa Tuhan engkau izinkan saya dalam kondisi teraniaya seperti ini? Saya gak salah, Tuhan. Dalam pekerjaan kita sering gak kita alami itu? Saya beberapa kali alami, saudara. Saya gak salah, tapi saya dianggap bersalah dan saya dijadikan yang bersalah, saudara. Hati kecil saya sebenarnya berontak, saudara. Tuhan, saya gak salah. Dia yang salah, tapi kenapa dia nuding ke saya? Tapi itu atasan saya, saudara. Itu bos saya. Dan saya selalu ingat, Pak Gembala bilang, firman Tuhan katakan, tunduk pada
sekalipun itu bengis. Walaupun kita diperlakukan tidak adil, tetapi orang yang memiliki otoritas, memegang otoritas, kita tetap harus tunduk. Bukan berarti kita lakukan yang salah. Kalau disuruh lakukan yang salah kita lakukan, enggak. Tetapi ketika diperlakukan tidak adil, ucap syukur saja. Dan akhirnya saya melihat bahwa oke, saya kembali bekerja itu adalah sekolah saya, sekolah penundukan diri saya, saudara. Karena apa? Pimpinan saya masih muda, saudara. Lebih muda dari saya. Dalam hal pekerjaan yang saya lakukan, dia nggak tahu, saya lebih tahu, saudara. Tapi ketika sesuatu nggak berjalan sesuai dengan yang dia mau, dia salahkan saya. Padahal dia yang nggak tahu. Tapi saya tidak mau. Saya belajar untuk, ya sudah, minta maaf saja. Ketika dia sudah mulai reda, baru sampaikan. Ini begini, tapi tidak dengan kemarahan, dan saya nggak kurang ajar, saudara. Apakah saya benci dia? Enggak, saudara. Saya belajar untuk melihat bahwa ini prosesnya Tuhan. Saya belajar melihat bahwa ini Tuhan izinkan untuk membuat saya lebih lagi rendah hati, saudara. Dan ketika kita melihat segala sesuatu, kesukaran-kesukaran kita itu menjadi satu proses yang Tuhan izinkan buat kita, itu akan membuat kita lebih legowo, saudara. Lebih bisa melewati, lebih ada kekuatan untuk melewatinya. Karena apa? Karena kita tahu proses itu nggak selama-lamanya, saudara. Lembah kekelaman ini, lembah bayang-bayang maut itu nggak selamanya. Dikatakan hanya melewati, saudara. Bukan tinggal di dalam lembah kekelaman, bukan. Tapi melewati. Ketika kita tetap gendol sama Tuhan, saudara. Ketika kita tetap bergantung sama Tuhan, maka lembah kekelaman itu akan kita lewati, saudara. Walaupun mungkin sampai terseok-seok, mungkin sampai ada yang harus merangkak, saudara, untuk lewati itu. Tetapi ketika kita bergantung pada Tuhan, sekalipun kita harus merangkak, sekalipun kita harus tiarap untuk melewatinya, tapi kita pasti lewat. Ini yang membuat Daud tetap bertahan, saudara. Karena dia tahu ada tangan yang penuh kuasa, tangan yang penuh kasih yang tidak pernah melepaskan dia, saudara. Berdoa untuk orang-orang yang engkau kasihi, saudara. Minta supaya tangan Tuhan jangan melepaskan hidup mereka. Karena apa? Karena kadang-kadang ketika kita dalam posisi yang salah, saudara, sadar nggak kita salah? Kadang-kadang nggak sadar, saudara. Yang akan membantu kita kembali adalah doa orang lain. Makanya harus jadi pendoa buat orang lain, saudara. Minimal orang-orang yang kita kasihi. Setelah itu tambah lagi orang lain, tambah lagi orang lain, tambah teman. Minimal pertama keluarga dulu. Berdoa, minta Tuhan genggam dia. Jangan pernah lepaskan. Jangan bosan genggam anak-anak kau ini, Tuhan. Minta, saudara. Dan itu yang menjadi kekuatan buat Daud, saudara. Karena tangan yang penuh kuasa itu selalu menggenggam dia. Hal kedua yang membuat Daud bisa bertahan, menjalani panggilannya, saudara. Bertahan melewati lembah kekelaman ini, saudara. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita jalaninya, saudara, kita mungkin ngerasanya baik apanya, mendatangkan kebaikan bagaimana? Orang saya mau makan aja susah. Mendatangkan kebaikan bagaimana? Cicilan rumah saya nggak bisa bayar. Mendatangkan kebaikan bagaimana? Tuhan, ini anak-anak ini bikin saya sedih.
Tetapi saudara, ketika engkau terus tuh memandang Tuhan, tetap melihat, tetap percaya bahwa Dia adalah gembala yang baik, bahwa perjalananku ini, lembah kekelaman yang sedang aku ada ini adalah jalan yang memang harus aku lewati. Saudara, gak berasa, tahu-tahu lewat aja. Berat gak? Tetap berat. Tetap berat. Tapi ada kekuatan dari Tuhan. Ada kemampuan yang Tuhan berikan buat kita. Ada banyak kali kita mungkin menangis karena pergumulan kita, saudara. Menangis kepada Tuhan, tapi itu adalah cara yang benar. Datang pada Tuhan. Dia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Ada satu masa dalam hidup saya kemarin, saudara, belum terlalu lama, saudara. Ada satu pergumulan keluarga besar, bukan kami ya, tapi keluarga besar saya. Ada satu pergumulan yang kami harus lewati. Dan ketika kami sama-sama berdoa, saya katakan, Tuhan, belum selesai, saudara. Pada saat itu masih berat sekali, belum selesai. Tapi pada saat itu kami berdoa. Dan kebetulan saya disuruh berdoa. Saya hanya katakan, Tuhan, saya bersyukur karena Engkau tolong saya sampai titik di mana saya ada. Belum selesai. Pergumulan masih ada. Pergumulan masih berat. Proses itu masih terus berjalan. Lembah bayang-bayang maut itu kita masih di situ, saudara. Tetapi saya mau belajar untuk katakan, saya bersyukur karena Engkau sudah tolong saya sampai titik di mana saya ada sekarang. Dan sebagaimana Engkau tolong saya sampai hari ini, aku percaya Engkau pasti tolong saya hari ke depan sampai selesai. Saudara, pada saat itu apakah saya melihat, dalam tanda kutip ya, apakah saya sudah bisa melihat bahwa proses itu mendatangkan kebaikan buat saya? Belum. Ketika di dalam lembah kekelaman ini, saya yakin gak ada satupun yang bisa melihat bahwa oh ini buat kebaikan saya. Sakit, masih sakit, sampai gak berdaya gitu. Bisa gak lihat bahwa ini untuk kebaikan saya? Enggak. Papa saya waktu itu awal stroke, saudara. Apakah dia bisa melihat untuk kebaikannya dia? Enggak, saudara. Mengeluh terus bertahun-tahun, saudara, sampai ada titik di mana Tuhan pulihkan dia dan dia katakan, aku sudah sembuh. Apakah sudah sembuh? Belum, saudara. Tetapi dia katakan, aku sudah sembuh, dan dia kembali bersukacita. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi ini Tuhan izinkan dalam hidup kita sebagai proses buat kita, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tetap pegang tangan kita. Dan ketika kita berpikir ada sesuatu yang indah di balik semuanya ini, maka proses yang engkau alami, proses yang engkau jalani, jalan jelek yang engkau lewati akan menjadi satu jalan yang penuh sukacita. Kenapa? Karena kita yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kenapa? Tuhan turut bekerja. Karena dalam kedukaan kita pun, dalam kesulitan kita pun, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia turut bekerja. Hal yang ketiga, saudara, yang membuat seseorang bisa bertahan di dalam menjalani panggilannya adalah, kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara.
proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu, seperti yang tadi awal saya sampaikan saudara, panggilan Allah terhadap kita itu beda-beda. Visi yang Tuhan taruh dalam setiap kita itu beda-beda saudara, sehingga prosesnya pun akan berbeda-beda saudara. Tetapi Tuhan itu gak pernah salah saudara. Allah tidak pernah salah ngitung, gak pernah salah perhitungan. Keliru loh, ternyata sebetulnya proses ini nih buat Ratna, tapi kenapa jatuhnya ke Brenda? Enggak saudara, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah perhitungan saudara, gak pernah salah ngitung. Oh, kemampuan dia, misalnya kemampuan saya 2 kilo, terus saking banyak catatannya saudara, saya masih bisa salah saudara. Kita masih bisa salah, punya catatan pun melihat catatan masih bisa salah. Tapi Tuhan gak bisa. Oh, Ratna 2 kilo, tahu-tahu saya dikasih ujian atau proses yang 3 kilo, ya gak kuat saya saudara. Tapi Tuhan gak pernah salah loh saudara. Tuhan tahu kalau engkau mampunya 1 kilo, Tuhan kasih 1 kilo saudara. Kalau engkau mampu sampai 5 kilo, Tuhan kasih 5 kilo saudara. Semuanya untuk kebaikan kita. Dan Tuhan tahu ujian yang Tuhan kasih itu gak pernah melebihi kekuatan kita saudara. Enggak bu, gak kuat, ini udah gak sanggup, Tuhan salah kali. Enggak saudara, Tuhan itu sudah berikan kekuatan. Berulang kali saya sampaikan saudara, ketika proses itu datang dalam kehidupan kita, proses itu gak datang sendiri saudara. Ujian dari Tuhan itu gak datang sendiri. Tetapi ketika proses itu datang dalam kehidupan kita, satu paket Tuhan kasih saudara. Paketnya itu apa? Kekuatan dari Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada. Sehingga ketika kita alami proses ini, seberat apapun, boleh gak bilang gak sanggup? Boleh. Datang sama Tuhan, katakan Tuhan aku gak sanggup. Pegang tanganku Tuhan, jangan lepaskan. Beri aku kekuatan, beri aku kemampuan untuk melewatinya. Itu yang harus kita lakukan saudara. Ketika Tuhan pegang tangan kita saudara, ujian apapun yang kita hadapi, walaupun berat, tapi Tuhan akan mampukan kita lewat. Apakah artinya terus ujian itu diangkat ketika kita Tuhan gak kuat langsung Tuhan angkat? Enggak saudara. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Ayo aku gandeng. Ketika benar-benar kita gak kuat saudara, ayo aku gendong. Tapi engkau harus tetap lewati lembah ini. Karena apa? Karena di balik semuanya ini ada satu janji Tuhan buat kita yang memang kita mau raih saudara. Yang memang kita mau raih. Tuhan mengajar kita, Tuhan mendidik kita, Tuhan membentuk kita melalui lembah bayang-bayang maut ini. Dan ketika engkau bisa lewati ini saudara, saya katakan melewati ya saudara. Melewati bukan berarti engkau menghindari, bukan. Tapi ketika engkau berhasil bersama Tuhan melewati lembah bayang-bayang maut ini, kita buka lagi di dalam Mazmur tadi saudara. Mazmur 23 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kita akan baca. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ketika engkau berhasil melewati lembah kekelaman itu, ada janji Tuhan di sana. Jadi saudara,
Ayat yang kelima dan ayat yang keenam ini adalah apa ya? Sesuatu yang Tuhan berikan ketika kita tetap berjalan melekat dengan Tuhan. Ketika kita tetap ada di dalam panggilan Tuhan, walaupun berat, walaupun penuh dengan lika-liku, walaupun nyaris tenggelam, saudara, walaupun saya sudah hampir mati, tetapi inilah janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Tapi mungkin saudara ada yang bilang, tapi Bu, saya sudah lewati itu, tapi setelah itu kok ada lagi? Kok ada lagi? Nah saudara, satu hal yang kita harus ingat, selama kita masih hidup di dalam dunia, proses Tuhan tidak pernah berhenti. Ketika kita lewati satu proses, kita berhasil, ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Tapi setelah itu, Tuhan akan bawa kita lagi. Oh, ada jalan yang gak enak lagi. Tetapi karena kita sudah alami bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di belakang, kita percaya jalan seberat apapun di depan kita, Dia tidak pernah melepaskan hidup kita. Dia selalu ada dan menolong kita. Kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah janjikan buat kita. Kalau prosesnya hanya satu kali, saudara, hanya satu kemenangan yang kita terima. Tetapi firman Tuhan katakan kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan sudah siapkan buat kita. Oleh karenanya saudara, apapun keberadaan saudara saat ini, proses apapun yang sedang saudara alami, jangan lari saudara. Jangan berusaha untuk kabur dari proses itu, taruhlah dari awal lagi loh saudara. Benar, saya ngomong, saya pernah alami saudara, berusaha lari, prosesnya ulang lagi dari awal. Aduh, setengah mati lagi dari awal. Jadi apa? Ketika engkau ada dalam satu proses, jalani. Kalau engkau nggak kuat, datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan aku nggak kuat, beri aku kekuatan lagi supaya aku kuat. Nggak ada satupun di dalam dunia ini yang sanggup untuk lewati proses Tuhan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan. Jadi ketika engkau alami apapun juga, saya katakan, kalau nggak kuat, katakan nggak kuat sama Tuhan. Tapi nanti Tuhan jawabnya begini, pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatan. Itu pasti jawabannya Tuhan. Tetapi nggak cuma titik di situ saudara, tetapi jangan khawatir karena aku memegang engkau. Jangan khawatir karena aku menyertai engkau. Jangan khawatir, asal engkau melekat padaku, aku akan bawa engkau pada kemenangan. Pergumulan apapun saudara, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Sekalipun jalan keluarnya itu jalan buntu saudara. Pernah nggak saudara ketemu jalan buntu? Sering saya juga saudara. Sekalipun jalan keluarnya Tuhan itu jalan buntu saudara, tetapi Tuhan bisa angkat kita melewati jalan buntu itu untuk kita bisa meraih kemenangan dari Tuhan. Yang penting apa? Gendol sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan selalu katakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Gembala kita tidak mungkin membawa kita pada jurang maut. Ngelewatin lembah kekelaman, iya. Tapi kalau jeblosin kita ke jurang maut, tidak mungkin. Oleh karenanya saudara, pergumulan apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, jangan lari. Tapi datang pada Tuhan, bertahan. Panggilanmu atas hidupku tidak pernah salah. Proses yang engkau izinkan terjadi dalam hidupku tidak pernah salah. Jalan yang aku lewati, Tuhan gak pernah salah saudara. Tapi setiap proses hidup kita ada maksud Tuhan di sana. Titik akhir dari maksud Tuhan untuk izinkan kita lewati proses adalah surga yang kekal.
Dia mau kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Dia mau kita tetap bergantung pada Tuhan. Dia mau kita tetap berjalan bersama Tuhan, sekalipun berada di dalam lembah kekelaman. Tetapi aku percaya Tuhan menggendong aku, Tuhan memegang aku, Tuhan menuntun aku pada kemenangan. Kita tundukkan kepala kita. Pemain musik naik ke depan. Haleluya Yesus. Renungkan kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Kita yang seberat apapun pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, Dia adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah membawa kita, Dia tidak pernah memasukkan kita ke dalam sesuatu yang tidak baik, tetapi Dia selalu membawa kita pada satu kebaikan. Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan pergumulan, proses yang engkau lewati, sekalipun itu berat, tetapi itu tidak melewati kekuatan kita. Mungkin kau katakan, Tuhan, kok prosesnya gak selesai-selesai? Tuhan, kok prosesnya gini-gini amat sih? Aku gak kuat, Tuhan. Tapi saudara, satu perkara engkau harus tahu, Allah tidak pernah membiarkan engkau. Walaupun seolah-olah yang kita jalani, kok Tuhan enggak, pertolongannya tuh kok enggak datang-datang sampai habis-habisan. Tapi percaya Tuhan enggak pernah meninggalkan kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau dari hidup kita. Penyerahan diri kita kepada Tuhan. Percaya penuh bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kinaya mana-mana. Amin Yesus. Kinaya mana-mana. Kinaya mana-mana. Kalau engkau sempat menggerutu, kalau engkau sempat protes pada Tuhan, pagi hari ini minta ampun pada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau Tuhan mengikuti jalan-Mu. Aku mau Tuhan jalan di proses ini asalkan Engkau terus memegang aku. Kinaya malam. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Engkau aku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus
sempat berpikir, Tuhan, kok Engkau gak adil? Kok aku tetap ada di dalam kondisi seperti ini? Saat ini datang pada Tuhan, minta ampun dan katakan, Tuhan, aku percaya Engkau selalu memegang aku dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Aku percaya Tuhan, Engkau selalu menolong aku. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah salah membawa aku pada jalan-jalan ini. Kinaya malam masih. Pergumulan apapun yang kau hadapi, Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Tuhan pasti memberi kemampuan untuk engkau melewati semuanya dan sampai pada kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Kami mau terus bergantung kepadamu, Tuhan. Kami mau terus menggantungkan hidup kami kepadamu, karena kami tahu Engkau satu-satunya yang sanggup menolong kami. Dan kami percaya saat ini Tuhan, Engkau sudah melawat setiap kami. Engkau melawat setiap umat-umat-Mu, sehingga ketika kami lelah, ketika kami lemah, ketika kami lesu, bahkan ketika kami merasa kami tidak berdaya, kekuatan yang baru Engkau anugerahkan buat kami. Kekuatan-Mu memenuhi kami, Tuhan. Kinaya malam masih. Terus Tuhan, terus beri kami kekuatan, terus beri kami kemampuan Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam panggilan-Mu, sehingga kami akan menikmati hidangan yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Kami akan menikmati setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kinaya malam masih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang kami terima pada hari ini, karena Engkau menjamah kami, karena Engkau menerangi kami dengan kebenaran-Mu. Dan firman itu biar terus bertumbuh di dalam hati kami, berakar dengan kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan kami mohon Roh Kudus terus berbicara kepada kami, terus ingatkan kami bahwa Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun di tengah-tengah lembah kekelaman, sekalipun kami melewati lembah bayang-bayang maut, tetapi Engkau tetap memegang kami, Engkau tetap menggendong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus terus berbicara, mengingatkan kami, menguatkan kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati setiap proses hidup kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan terima kasih kepada yang berikutnya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Dan saat ini kita akan memberikan komen persembahan kedua. Petugas persembahan ke depan kita akan memberi. Dan sebelumnya kita berdoa, nanti Saudari Maria berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh menerima sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas perkenanan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh menerima berkat, kekuatan dan sukacita daripada firman-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kiranya Kau memberkati dan Kau boleh berkenan atas setiap persembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin.
setiap persembahan kita yang kita sudah bawa untuk bekerja Tuhan di tempat ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Dan pertama-tama terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Terus kita berdoa biar Tuhan semakin pakai lebih dalam mendampingi Bapak Gembala dalam melayani Tuhan, menggembalakan jemaat Tuhan, sehingga rahasia-rahasia firman Tuhan terus dibukakan untuk disampaikan kepada kita jemaat Tuhan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan para petugas yang sudah melayani. Apapun yang kita sudah kerjakan pada saat ini, kita percaya semua Tuhan yang memberkati. Bahkan kehadiran jemaat Tuhan yang ada, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita pulang pastinya membawa berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan puji Tuhan untuk pengumumannya. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Yance Manorek sebagai Gembala Sidang. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan hari Senin besok adalah doa puasa mingguan ya. Ya di situ ada, tinggal pilih puasanya Esther, Daud, Adam dan Daniel ya. 1 hari ya, hari Senin. Dan ibadah komsel masih diliburkan di rumah masing-masing dah. Habis nyoblos silakan ya. Hari Rabu itu bertepatan dengan hari kasih sayang. Wah, siapa yang kita sayang itu yang kita coblos. Nah ya, jadi jangan lupa hari Rabu tanggal 14 adalah hari dimana pemilihan pemimpin kita berdoa siapa yang kita mau pimpin, siapa yang mau memimpin kita nanti, ya pilihlah dengan hati nurani, ya, supaya ketika dia terpilih memimpin bangsa kita dengan baik. Itu untuk hari Rabu, jadi komsel di rumah masing-masing. Dan untuk ibadah Pelprip gabungan sudah ada ya, hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Ibadah Pelprip dan WSP. Doa pagi hari Sabtu jam 7 sampai jam 8. Dan untuk hari Minggu itu ibadah 1 kali ya, tanggal 18 digabung di pagi, ibadah pagi seperti hari ini, karena selesai itu ada kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah di tempat ini. Jadi hari Minggu tanggal 18 Februari ibadah diadakan 1 kali jam 8 pagi di tempat ini. Selesai itu sekolah minggu ada ya? Ada ya, sekolah minggu jam 10, selesai sekolah minggu jam 11 mulai acara diakonia donor darah di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu, yuk persiapkan, karena kita akan melayani lewat apa yang kita bisa beri. Mungkin mereka pakai darah kita tidak kenal, tapi kita sudah menyalurkan berkat buat mereka, menolong, membantu mereka. Jadi jangan lupa tanggal 18 jam 11 mulai kegiatan diakonia donor darah di tempat ini. Dan kita doakan juga perjalanan dari keluarga Bapak Ibu Gembala yang tanggal 14 ya selesai nyoblos ya, berangkat ke Korea. Tuhan tolong perjalanan tiba di sana dengan keadaan yang baik, bahkan selama di sana, acara di sana Tuhan terus menolong dan memberkati sehingga boleh kembali dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan? Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Hallelujah.
kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat-berkat yang luar biasa, yang besar dari Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami lebih lagi beraktivitas di sepanjang minggu ini, terus kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam setiap pekerjaan usaha kami, Engkau sudah mendahului semuanya itu Tuhan. Dalam setiap pergumulan Engkau terus yang ada bersama dengan kami. Engkau terus yang buka jalan, memberi kekuatan kepada yang lemah, memberi semangat kepada yang lemah. Itu sebabnya kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Seluruh pekerjaan usaha jemaat di tempat ini, keluarga rumah tangga, anak-anak dalam pendidikan, terus Engkau yang memberkati. Kami berdoa kepada Bapak dan Ibu Gembala kami di tempat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau pakai mereka dalam mengembalakan kami umat-umat di tempat ini. Biarlah Tuhan mengurapi mereka. Dan saat ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kami yang sedang melayani di Kelapa Gading, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pengurapan mengurapi dia sehingga kebenaran yang disampaikan, kami percaya jemaat yang ada di sana diberkati melalui Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan sama-sama kami berdoa untuk perjalanan Bapak Ibu Gembala sekeluarga yang akan ke Korea. Tuhan tolong lindungi mereka, pesawat yang mereka tumpangi. Engkau yang memberi, Engkau yang melindungi pesawat ini, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka boleh tiba di sana dalam keadaan yang sehat. Bahkan segala acara di sana boleh berjalan dengan baik. Kembali ke tempat ini, ke Indonesia, berjumpa bersama dengan kami jemaat Tuhan dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga kalau di antara jemaat pusat tidak ada yang sakit, bersama-sama kami berdoa di tempat ini, manapun mereka berada, dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit mereka Tuhan angkat dalam nama Yesus, disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia ini, secara khusus pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Kami rakyat Indonesia akan memilih pemimpin-pemimpin kami yang baru, yang akan memimpin bangsa kami Indonesia di 5 tahun yang akan datang. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami ada hak memilih, tetapi haknya Tuhan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kami. Itu sebabnya Tuhan, siapapun yang akan memimpin bangsa Indonesia, itu kami percaya itu semua dari Tuhan. Itu sebabnya beri keamanan, ketenangan kepada masyarakat Indonesia, sehingga ketika memilih pemimpin dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak inginkan segala pemecah belah apapun yang memecah belah Indonesia ini, kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan pemimpin kami yang masih memimpin, dari presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet yang ada, para Polri, TNI yang ada yang bertugas, kami berdoa dalam nama Yesus, mereka akan mengakhiri masa tugas mereka dengan baik. Itu sebabnya berkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah kami yang Tuhan sudah berkati. Sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang menuntun kami datang ke tempat ini, maka kami percaya kami pulang juga berkat yang luar biasa kami akan bawa ke rumah kami masing-masing. Dan ketika kami kembali beraktivitas di sepanjang hari ini, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Immanuel akan terus menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada saat ini dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami memuji kebesaran-Nya.
pegang kongsi percaya.